orang nggak butuh ijazah nak usah embel-embel. Ada contoh misalnya anak-anak yang cuma ikut rami. Dari sisi kita mau lihat ini orang ini betul-betul serius. Ya, gue nih mesti dengar semua kalau yang bau di terakhir ini mesti mundur di aduh banyak sekali part yang akan Ngoni lewatkan di situ. Jadi Ngoni mesti bau ini semua. Itu ada banyak kesempatan dan banyak apa yang bilang oportunitas yang teman-teman boleh ambil di situ. Kalau mau batagi boleh lagi lewat 4 orang. Kalau mau langsung supaya ada markup itu langsung ya. Dari tadi kita seberapa kali tunjuk ini. Oke, jadi guys, welcome tepuk tangan dulu for tamu yang luar biasa ini. Karena orang kedatangan tamu yang di luar Nurul, yang biasanya melihat apa namanya orang entertainment juga, baru mungkin ada beberapa kali juga entrepreneur, usaha. Dan ini menjadi salah satu bagian terunik orang taruh eksklusif di sini, karena akan bongkar muat banyak hal tentang zaman dulu sampai zaman sekarang, bahkan masa depan. Ya, orang kedatangan tamu di sini kita langsung sebut saja. Duduk poin yang perlu lama-lama. Win-win solution way. Tepuk tangan dulu kan. Mungkin orang nggak perlu pada basa-basi. Kita tanya langsung. Tahu kerja? Tahu dong. Mau coba ini? Coba berani. Check it out guys. Welcome. Luar biasa ini. Orang mesti tahu, ini audiens mesti tahu. Ini yang harus ini saya. Harus dengar dari yang bersangkutan supaya kan lebih formal. Silakan mungkin boleh kasih tahu ke teman-teman muda di luar sana. KP nama lengkap, KP asal, umur, tanggal lahir. Status baru apa kendaraan ada berapa hasil rumahnya yang sewajarnya. Oke, perkenalkan saya Randi, saya dari Win-Win Solution. Kebetulan bergerak di bidang teknologi. Ya, status sudah menikah guys. Di tersebut ya. Mas tetap nanti kita taruh link daftarnya. Ini kalau kita musibah jahit. Oh, kalau di belakang layar tetap ada nomor WA. lebih jauh sih kalau sampai sini. Maaf. Buat apa yang masih biar bisa. Iya. Semua nggak bisa. Coba Coba taruh dekat tarik. Soalnya kuliah lebih mudah dari kita. Itu aja kita dua. Kita yang paling. Oke. Tanpa berbahasa lagi, karena saya bilang tadi bergerak Win-Win Solution bergerak di bidang teknologi, informasi, lebih spesifik apa sebenarnya Win-Win Solution ini? Sebenarnya Win-Win Solution ini sebenarnya orang individual, itu orang mau, nah ini bisa berkembang dari sisi teknologi yang ada di pusat isu. Bisa ambil beberapa proyek saya contoh sendiri kalau bisa ambil proyek apa namanya pendidikan untuk sosialisasi ke siswa orang untuk kembangan diri. Orang sebenarnya di sini Win-Win Solution untuk perusahaan yang mencari duit. Orang fokus untuk pengembangan SDM. Pengembangan SDM jasa. Full jasa atau ada produk? Ada produk. Atau itu produk itu contoh misalnya aplikasi. Itu aplikasi. Orang sudah produk aplikasi yang saat ini sudah berjalan di beberapa BUMN. Wah, boleh tahu itu? Contoh Bank Indonesia. Terus ada Network. Juga ada beberapa aplikasi retail untuk dia mau seperti aplikasi ada aplikasi untuk sales untuk misalnya ada aplikasi kasir untuk masuk point of sales
Berarti kalau apa namanya website apa itu Website ada. Website juga. Website juga. berarti jasa pembuatan website. Berarti kalau kamu juga boleh nanti orang taruh di bawah sini ya, Boleh deh di sini. kalau kamu itu loh. Ya, supaya orang masuk direct langsung. Supaya orangnya jadi tempat asik sekali. Kalau misalnya mau website itu kan berdasarkan Itu menarik. mau dibutuh apa? Ini berdasarkan kebutuhan mau itu apa. Ini kita penasaran di kata-kata ini karena maksudnya kebutuhannya seperti apa itu? Contoh misalnya website website itu ada website yang sama. Soalnya itu website itu bukan salah satu produk yang ada. Jadi kalau website itu berdasarkan pro bisnis entertainment itu dan berdasarkan domain spot kerjaan itu uang pekerjaan presentasi berdasarkan domain kebutuhan harus terjual barang sepada bisa jual pakai nampak di situ website pakai bisa itu orang berdasarkan pro kita butuh mau itu barang kasih masuk ke jasa jasa ya Berarti kalau jatuhnya jasa mungkin di berbagai bidang ya. Orang kasih contoh saja sampai contoh website saja ya. Berarti yang lain kalau menjabarkan lebih lanjut sebentar ya. Contoh website. Saya kan harus tahu zaman AI kan. Nah, bagaimana ini tentang apakah AI ini merugikan atau menguntungkan? Karena kan orang sudah pada buka web, sudah tahu instan, tinggal bayar. Mungkin ada yang mahal, ada yang alternatif juga, ada yang mahal, ada yang murah, tergantung kualitas yang relatif. Nah, sebagai kami yang bergerak di bidang jasa ini, IT juga di sudut, menganggap ini apa? Ini malah jadi bantu jadi terus jadi sebenarnya AI itu orang IT nggak usah takut ini AI karena AI ini menjadi terus bantu untuk mempercepat karena dalam tanda kutip semua AI ini dalam tanda kutip AI ini bodoh yang pandai itu orang Karena orang yang sungguh AI bekerja berdasarkan orang pro kalau AI terornya dari situ orang pro atau orang dari sponsor AI jadi orang pro misalnya oh begitu ya? iya kan jadi tahu nggak saya teman suruh misalnya orang bikin coba bikin website ABCD tapi orang tidak bikin Bisa juga di keluar, coba anda ketik lebih spesifik. iya Jangan tersengaja kita juga belum pernah nge-prop gitu kan? AI itu sebenarnya orang nggak usah takut sebenarnya ya AI itu jangan paham itu pasar hanya orang intinya tahu pakai WA itu belajar pakai WA tahu makro dan lain-lain kalau misalnya orang cuma tulis begitu dia ya maksimal lah yang mesti belajar bagaimana pakai WA supaya orang ini lebih terbantu lebih terbantu malah contoh misalnya yang awalnya kita bikin website satu project kita bikin website itu bisa selesai dalam 5 hari ya 3 hari karena AI itu bisa membantu misalnya hal-hal yang salah terus bikin kalau terus masih mau cari Google lagi atau apa itu Tunggu lagi. cukup juga error di AI udah dia bikin sendiri Boleh sini sih. boleh yang penting orang kok di error orang siapa sesuai dah adik-adik mesti paham dulu karena konsep sesuatu supaya orangnya tahu kalau pakai WA supaya suruh dia konsep pula. Jadi sebenarnya ya kita dapat pemahaman baru sih sebenarnya kayak di sini karena ya kalau tuan cuma buatkan website begini ya nggak bisa juga mungkin bisa tapi dia ngaco obligasi. Tapi ketika dengan tadi nggak bilang sebuah konsep sehingga orang Proko itu perintah ya, jadi kasih perintah pada dia kerja jadi akhirnya human yang bos. AI ini jadi dari robot yang bekerja. Bekerja. Dari orang konsep ya. Tetap harus belajar dari itu sebenarnya.
belajar nanti kita mau pakai musuh apa dia? Naik kelapa, naik kelapa. Menaik Dia potong tuh di buah kelapa masuk rumah. Beladurin ya? Beladurin. Tapi beladurin boleh? AI? Boleh. Boleh. Cuma motovlog sekarang kalau begitu. Motovlog Sekarang. kecuali pakai VPN. Oh itu Boleh. itu AI juga. Soalnya di belakang gua ada kode. Soalnya ini guys, ada bawa tim ada 2.500 orang. Jadi Ya. minta maaf, minta cover semua. Jadi kita bilang boleh bantu di kursi taruh Nanti di ini toh sering episode 2 iya supaya orang pikir semua bidin doang. betul Nah, sekali. iya, betul. Banyak. Si luar ruangan kan apa betul? Luar biasa. Ini menarik tadi kita menangkap Kak bilang sosialisasi apa win-win solution sosialisasi kepada generasi. Ya. Mungkin orang langsung bilang ke generasi Z dan alpha saudara. Betul salah ya? Betul. Nah berarti ketika kamu sosialisasikan itu mungkin kita harus tahu dulu kan karakter dari ini adik-adik ini, kawan-kawan muda ini. Ya. Ini seperti apa? Kita ada gambar. Tahu Dari kita dari sisi orang dari bikin solution ini orang bikin dulu desa mau lihat potensi dari anak bikin kelas kita orang kasih materi supaya anak tahu bagaimana sih dunia teknologi sekarang industri sekarang. Nah jadi kita kasih materi dari situ orang tahu potensi yang bagus yang mana. Jadi kita kasih materi kalau misalnya tertarik itu tuh bisa kayak masuk ke lebih Oh di hire langsung. kayak langsung yang penting dia bagus makanya kita orang kasih sosialisasi sebanyak mungkin nggak langsung orang. Nah ini menarik guys. Ini momen yang baru tunggu guys ya. Kalau bagus masuk orang hire, orang bagus. Nah kita mau tanya ini lebih spesifik kategori bagus ini sehingga tamu-tamu di luar sana mungkin list kita kan. Kalau bagus kan, ini kan baru masih kan kalau bagus. Iya. Kalau bagus tuh kan. Apa kategori indikator yang bagus ini sehingga orang berjaya? Apa? Jadi begitu. Tidak semua orang itu boleh bekerja sesuai dengan dia bidang. Oke. Nah, jadi dari sisi kita mau lihat ini orang ini betul-betul serius mau terlibat dalam orang pembelajaran. Ada contoh misalnya anak-anak yang cuma ikut-ikut rame. Nah, ada ketua anak-anak yang serius mau ikut. Jadi dia mau bertanya, "Kak, orang mau belajar apa? Atau orang mau bikin apa?" Nah, itu yang orang boleh lihat. Oh, ini anak-anak ini boleh kita panggil ikut project. Saat orang ikut project, orang kasih lepas dia kerja. Kalau misalnya dia bikin sesuatu yang sesuai dengan orang ekspektasi ya sudah. Orang tanya mau suka join dengan orang atau enggak. Langsung begitu ya? Tanya langsung begitu. Orang enggak butuh ijazah, enggak usah embel-embel. Toh, ngana ada keahlian, ngana ada skill, ngana suka mau belajar, sudah datang masuk. Oke guys. Ini sorry kita potong ini, kakak bos. Kita agak main blowing tadi pas dengar. Nah, enggak butuh ijazah. Orang enggak butuh ijazah. Mungkin agak bertabrakan dengan konsep akademis Kang begini bahwa akademis sangat mempertimbangkan dan sangat memperhitungkan nilai akademis sebagai apa ijazah dan lain-lain ya sebagai tanda bukti gitu. Nah, kenapa win-win solution way itu menganggap bahwa perlu terlalu penting sih sebenarnya kenapa ini? Betul. Kalau dari sisi orang win-win solution way itu orang cuma butuh ini orang ini serius mau kerja, bisa belajar. Kan di lapangan kan orang kasih pembelajaran lagi gitu anak-anak itu apa teman-teman yang suka mau kerja. Kalau ijazah itu kan cuma menggambarkan dia itu pernah sekolah, toh? Belum tentu dia tahu mau kerja. Begitu. Jadi kalau dari sisi kita lihat anak-anak yang suka mau belajar, suka mau kerja ya kita ambil. Kalau misalnya ada ijazah boleh, ada yang ada ijazah pun boleh. Yang penting dia serius, suka mau bekerja, suka mau belajar di dunia industri, teknologi, ya welcome, orang welcome. Begitu. Menarik. Karena kenapa kita bilang menarik? Mungkin teman-teman di luar sana yang Mbak Uni ini suka mendengar langsung, maksudnya oke, terus ada indikator sekarang. Nah sekarang program, terang masuk ke program. Nah kalau kita masuk, batanya sedikit ya, sorry, mungkin agak sensitif karena berkaitan dengan project, mungkin kan.
kita dengar saja ya, tentang program apa smart city, Iya. di apa desa digital itu ya. Itu seperti apa Kak? Boleh dijelaskan? Kalau dari sisi orang itu win-win solution ada beberapa project. Beberapa project itu di desa digital. Desa Nah, ini orang berkonsep orang mau apa yang bilang mau mengembangkan desa-desa yang kondisi ini dalam tanda kutip ketertinggalan dalam sisi teknologi. Ketertinggalan dalam sisi Teknologi. Contoh misalnya dari sisi infrastruktur. Infrastruktur ini berarti DP Jaringan ya. Contoh misalnya orang pergi di kampung-kampung. Di kampung-kampung itu biasanya susah itu orang mau komunikasi dengan orang-orang. Dari sisi itu DP jaringan. Itu contoh. Baru dari sisi DP keamanan. Sekarang itu orang bilang sebanyak saya tuh sambar lari lah, doger. Nah, jadi orang pasang dari sisi CCTV. Itu orang tahu ada produk untuk CCTV. Jadi digital juga apa teknologi juga boleh masuk di sisi keamanan tadi ya. Sisi keamanan dan kenyamanan dalam administrasi. Nah, jadi orang itu ada bikin aplikasi. Jadi untuk di desa-desa misalnya contoh orang mau bikin surat. Orang ini ada di Jakarta contoh. Orang ada mau butuh surat keterangan domisili di tempat kampung sendiri. Orang mau pulang ke kampung di Likupang atau di mana. Nah, atau sudah butuh mau pulang atau buka juga tong aplikasi desa itu, buka bikin surat keterangan domisili, palak lihat ini kita masyarakat ini. Palak eksekusi palak oke, betul. Palak bikin muncul di comment center di desa comment center. Aparat lihat sudah oke, kumtua tanda tangan. Udah. Selesai tinggal print. Mar itu kalau palak tahu. Ini kalau dia palak ketua lingkungan suka ada Ayo. Palak bilang, "Bagaimana ini, Bro?" Ini kan maksudnya orang bercerita yang realistis karena orang tahu juga bahwa bagaimana dan situasi sekarang untuk Manado Sulut. Memang banyak tempat yang sudah oke begitu. Cuman mungkin kalau yang teman-teman belum terjangkau, kalau bahasa pemerintah bilang daerah terdepan ya. Kalau dulu kan dia bilang daerah terluar, sekarang daerah terdepan. Nah, itu bagaimana dengan SDM yang seperti itu? Nah, jadi sebelum orang pasang ini barang atau orang itu sosialisasi dulu. Jadi edukasi dulu. Jadi kalau dari situ orang kan misalnya contoh orang mau pasang kerjasama dengan desa untuk tahun depan. Contoh. Nah, di tahun ini tolong sosialisasi dulu ke masyarakat. Orang tanya dulu, masyarakat siap enggak memakai ini sistem? Dia orang sosialisasi dulu. Pasti orang jawab belum kan? Karena ada yang suka. Karena karena akan terbantukan lagi. Contoh misalnya, orang boleh pakai internet gratis. Siapa nih mau internet gratis? Desa Beraka. Boleh PTP kampung sih dulu kan, Bro. Tinggal tergantung tuh di belakang berapa. Itu. Soalnya siapa ada tawa Cina kan tuh. Siapa tahu di rumahnya perlu pasang wifi atau apa tambahan langsung free kan? Mbak bilang kenapa tuh papala. Telepon, Bro. Papala langsung ya. Itu dia. Berarti ada sosialisasi. Ada sosialisasi. Jadi orang pendekatan dulu secara sosialisasi toh kalau misalnya dari masyarakat toh dia akan masuk ke pemerintah desa. Nah, jadi orang itu jangan lompa-lompa. Jadi dari masyarakat dulu. Kalau masyarakat suka berarti semua masuk ke pemerintah. Berarti DP step ini ya? DP step. Jadi pemerintah mengiyakan keinginan masyarakat toh kan otomatis yang sebenarnya yang DP raja kan ini masyarakat ini. Pemerintah mesti ini kalau masyarakat paling mayoritas suka backing harus ngoni orang gaji masyarakat yang gaji ini mesti backing. Jadi backing setuju. Kalau itu backing orang kasih pembelajaran lagi pala-pala ke masyarakat, ke aparat desa, ke tua untuk menggunakan ini sistem. Berarti dia berjenjang kan Kak? Maksudnya bukan cuma satu kali turun sosialisasi. Betul. Soalnya kan yang turun tahu sosialisasi penting seturun. Di program tahun depan jalan deh. Penting ini. Dong mengerti enggak setahu deh ngoni. Kita pernah dengar yang mau begitu juga kan sosialisasi. Biasanya masuk ke individu. Nah, kalau ini kan orang dari sisi win-win solution, orang bukan cuma one shot. Nah, orang konsep itu bagaimana orang akan
berjalan panjang. Oke. Berjalan panjang. Jadi enggak cuma orang baking sudah saya tinggal kan. Enggak. Orang mesti baking, orang jaga itu. Oh, Orang rawat jaga ya. ya, orang jaga supaya orang dalam tanda kutip bilang enggak cuma cari doi. Itu Oke. orang kan konsepnya kan dari awal tuh bilang mau membangun tuh. Mau membangun itu mau baking supaya tuh ini berjalan bagus terus, aman-aman, toh next dapat project lagi. Iya, iya. Mari ini kita ada terlintas pertanyaan yang agak sensitif sebenarnya. Yang kaki dong bilang dorangnya Mbak Uni ini kita cuma berpikir dari POV-nya mereka kan. Mana bro, karena bercerita program bagus-bagus semua tuh. Tadi bilang mau jaga dang tuh. Nah, ini jaga yang seperti apa maksudnya? Boleh lebih konkret supaya kata. Jadi orang kan itu ada dari sisi orang itu ada yang namanya managed service. Manage Service. Jadi orang itu konsepnya pemeliharaan. maintenance kan? Maintenance. Oke. Jadi misalnya dalam 1 tahun itu orang itu berapa kali itu orang mau cek. Orang mau cek itu sistem, itu infrastruktur masih berjalan bagus atau nyanda seperti itu. Dan itu tetap kan ada di nama ada pembiayaan. Karena mungkin tuh ini kan jasa. Betul. Jadi itu dari setiap tahun itu tetap ada DP kontrak lah, kontrak untuk managed service untuk merawat ini sistem berjalan dengan baik. Seperti itu. Yang pasti win-win solution ini menyediakan nih, Menyediakan. gitu kan? Dan orang berhak untuk berkewajiban untuk menjaga dan begitu toh. Bukan cuma orang juga yang menjaga, masyarakat juga itu Masyarakat. harus menjaga karena ini kan fasilitas yang harus orang jaga, orang pakai sama-sama atau begitu. Betul. Nah, berkaitan dengan tadi sosialisasi kan, apa semua. Nah, kalau sekarang kita mau bertanya dari segi anak-anak muda, maksudnya orang SDM muda ya, maksudnya itu menurut Kak itu ada di level mana? Boleh dideskripsikan mungkin? Nah, kita mungkin ini mau agak ya, orang di sini to the point. To the point ya. To the point. Kalau dari sisi kita pribadi, kita kebetulan dia mengajar juga, tapi bukan dari sisi akademis pur dah, ke akademis. Ya, orang dari sisi pembelajaran private class. Private class. Nah, kita menilai dari beberapa anak-anak mahasiswa atau anak-anak magang yang magang mau kita pakai perusahaan. Oh, ya, ada magang. Anak perusahaan dan juga kita pakai perusahaan sebelumnya juga waktu kita masih di BUMN. Itu ada anak-anak magang juga toh. Wah. Cuma kan kita sorry saya. Nah, kita bisa dapat lihat kondisi anak-anak zaman sekarang dari 2015 sampai sekarang itu makin hari makin menurun dalam tanda kutip. Makin hari makin menurun ya? Makin hari makin menurun. Dari segi apa ini? Dari sisi keingintahuan atau rasa ingin belajar itu di bidang ini, di bidang IT. Okay. Karena kan kebetulan kita masih masuk ke bidang IT, kita belum bisa lihat dari sisi lain. Itu dari sisi IT makin menurun, tapi tidak semua. Ada anak-anak juga yang akhirnya bisa belajar, bisa berkembang tuh dari PKL atau dari masuk atau orang perusahaan itu berkembang atau masuk ke TP kelas, itu ada anak-anak yang bisa berkembang. Tapi makin hari makin sedikit yang iya. Karena apa? Kalau dari sisi pribadi dalam tanda kutip kita bukan mau menyinggung universitas, kita nak mau sebut label ya. Iya. Mungkin metode pembelajarannya ini yang mesti orang rubah. Oke, metode pembelajaran seperti apa? Karena yang kita lihat pembelajaran yang didapat oleh adik-adik sekarang itu sudah relate dengan industri zaman sekarang atau teknologi yang ada zaman sekarang. Contohnya ada mata kuliah tentang AI. Zaman sekarang harusnya ada ya? Harusnya ada dong. Iya juga sih. Iya juga, betul. Setuju. Terus mata kuliah ini dari sisi IT ya. IT. Bahasa pemrograman yang dalam tanda kutip di Indonesia itu masih dapat digunakan atau masih masuk di dalam bagaimana orang mau bekerja di dunia industri atau teknologi rata-rata yang kita lihat itu masih menggunakan teknologi lama yang diajarkan ke adik-adik. Berarti belum berinovasi berarti ya, maksudnya lebih ke silabusnya belum berinovasi begitu ya. Ini yang kita lihat ya, yang kita lihat ke adik-adik yang kita tanya-tanya secara langsung. Dan juga ada beberapa teman-teman dosen yang kita langsung tanya. Memang masih belum relate karena ada beberapa teman-teman dosen juga yang akhirnya magang buat orang perusahaan
untuk mencari tahu bagaimana industri ini, orang masih relate enggak, orang mau kasih ajar ke adik-adik ini dengan yang ada di lapangan. Wow. Jadi kebetulan ada beberapa dosen magang waktu kita ini grup untuk mencari tahu itu industri itu seperti apa, dan orang mau kasih ajar kepada orang mahasiswa. Begini nih yang harusnya orang belajar, karena percuma nantinya adik-adik belajar susah-susah atau 4 tahun nih belajar, dan akhirnya pada saat lulus itu terus mulai dari nol. Betul. Akhirnya yang orang udah belajar ini nggak pakai, orang bilang. Maksudnya orang juga kan boleh berkaca buat orang kita juga diri sendiri namun kasusnya begitu. Korban ini sebenarnya iya. Kita lihat begitu pas lulus belajar ulang bukan berarti tidak berarti yang orang salah kalau nggak belajar, cuman setelah dilihat-lihat ternyata beda. Ternyata kok begini. Mungkin bukan beda, lebih ke aktualnya memang kebanyakan kan beda dengan yang terang pelajari dan betul sekali. Mungkin kita cuma kasih saran kalau misalnya ada salah satu penonton yang ada di bidang pendidikan atau dari sisi akademis di satu kampus, mungkin bagus sering-sering bikin kegiatan sosialisasi terkait dunia industri. Sosialisasi, jadi mengundang si industri-industri ini buat sosialisasi begitu. Betul sekali. Bukan cuma dunia IT, banyak industri-industri lain juga yang kan nantinya dorong itu kan ke dunia industri. Betul. Nah, begitu. Kalau dorong lebih dulu ke industri, so tahu bagaimana itu industri mau berjalan, ya otomatis lebih gampang dorong mau masuk. Iya, betul begitu. sih. Karena semua berkaitan kan. Hukum juga begitu toh. Iya. Sekarang bagaimana menuntut kalau AI yang baking? Kan harus ada aturan yang mengatur khusus tentang itu. Kalau orang belum update bagaimana? Contoh musik. Sekarang AI boleh baking musik. Nah, bagaimana tentang hak cipta? Kembali lagi baku singgung hukum dengan musik misalnya kan? Ini bagaimana nih cara membuktikan AI yang baking? Berarti kalau AI yang baking, kalau kita punya pandangan berarti ada pencipta kan? Betul. Pencipta yang dimaksud adalah orang atau badan hukum kan? Betul. Begitu dah. Tapi berarti kalau AI unknown dah begitu dah. Jadi tidak diketahui sistem yang baking kan? Iya. Berarti kita boleh baking yang bukan kita karya itu jatuhnya kan? Cuma prompt, dapat lirik ya? Tiba-tiba jadi. Dapat lirik ya? Dapat lagu, dapat melodi kira-kira begini, coba jelaskan, dia jadi. Dan keren, dan viral, dan dapat doi dari situ. Nah itu jadi kalau anak-anaknya belajar itu kemudahan. Sebenarnya itu jadi kemudahan, tapi ada dalam tanda kutip plus minus dalam plus minus. Jadi ada DP bagus itu ada DP buruk dah. Jadi orang-orang sebenarnya tak fokus bagaimana mau baking secara manual. Nah sekarang langsung ke digital. Tapi itu dari sisi hukum orang belum tahu itu mau bagaimana itu. DP mau klaim ini siapa punya gitu. Kalau saat dari sisi tadi seni begitu, seni orang belum tahu mau sampai di mana. Seperti itu. Sampai awal kita berpikir sekali bahwa IT ini IT berarti yang pertama pikir lewat langsung coding. Bagaimana? Ini langsung lewat coding. Nah, apakah semua yang berbau IT, teknologi, apapun itu akan berujung ke coding? Atau seperti apakah coding ini yang mungkin anak-anak teknik pasti tahu dah. Cuman untuk teman-teman awam mungkin yang suka mau belajar kan, boleh dikasih tahu sebenarnya apa ini coding, apa dia berkaitan dengan teknologi, bagaimana ini coding ini dia? Sebenarnya kalau dari IT IT itu bukan cuma coding sebenarnya. IT ini terlalu luas. Luas Luas sekali. Kong apa DP hubungan dengan ujung-ujung coding? Bahkan susah lulus kuliah cuma kadang-kadang coding. Kita base-nya sebenarnya kita programmer. Base-nya kita itu programmer. Apalagi kan? Base-nya programmer. Tapi tidak semua orang yang sekolah IT itu jadi programmer. Tidak semua orang yang sekolah IT harus jadi programmer. Harus jadi programmer. Iya dong. Berarti ada opsi. Banyak sekali. Orang masih boleh mau jadi network engineer, sistem analis, banyak sekali dari sisi itu, database analis, orang boleh mau jadi master big data, itu banyak sekali sebenarnya. Tapi ada nggak dari berbagai opsi pekerjaan itu atau profesi itu yang tidak memerlukan coding? Ada nggak? Dari yang mungkin salah satu yang nggak cuma tadi. Ada banyak juga sebenarnya yang nggak butuh coding sebenarnya. Apalagi zaman AI sekarang, nggak butuh programmer. Sebenarnya kalau dari sisi kita yang kita pemikiran, ini tolong cari aman Pak, cari aman. Bos Panji bilang. Iya kan. Semua lebih dark kok ini. Itu tolong cari aman dulu Cari aman.
level terendah dalam sisi IT itu sebenarnya salah satu itu programmer. Wah, Programmer itu sebenarnya adalah sisi level terendah. bukannya Bukan. paling atas. Bukan. Itu cuma dalam tanda kutip dapat dengar gagak programmer. Aha, Padahal sebenarnya aha, programmer aha. itu cuma tukang ngetik. Kalau nyanda ada orang mau bikin DP konsep, bikin DP blueprint, itu nggak mau jadi DP aplikasi. Yang Karena itu mau- siapa berarti? Nah, yang bikin itu konsep bikin blueprint. itu sistem analis. Oh. Nah, orang yang bikin dulu DP konsep, so baking baru bilang, bro, tulis akan atau suruh pakai AI, bikin jadi DP sistem, terus bikin DP konsep dari awal, begitu. Berarti yang lebih mahal yang tadi Kang, mesti dalam Analis. tanda petik ya. Ya, jadi ya kan dalam sisi tanda kutip orang mau merancang sesuatu itu pasti lebih mahal daripada orang sekurang membuat tulis tuh apa yang so ada. Betul. Semua bidang begitu kan? Semua bidang Iya, begitu. iya. Itu Mau jadi di lagu, mau di film, yang berpikir dari nol yang sampai ada kan yang paling mahal. itu yang paling mahal. Konseptor, sutradara atau apapun itu ya. Iya, kalau sekurang mau tulis, apalagi sekarang sudah sudah lebih gampang sekali. Iya, iya. Makanya dari sisi kita dong dia bilang, "Wih, programmer." Makanya juga malu sendiri kalau dia bilang programmer ternyata tidak terlalu jauh sungguhnya, terlalu jauh sisi tunjung. Ah. Kalau misalnya programmer, tadi dia bilang juga tuh orang baru dibilang IT, apa nggak mau butuh kita bikin akang. Betul, betul. Nah, kita berpikir begini. Loh kok kita baru baku dapat sekarang dang ada pembahasan begini. Nah, Kenapa lalu dan rupa teman-teman jujur ya kita kan juga kuliah dan banyak teman-teman teknik Iya. yang kita tahu lulusnya setengah mati sore bro kita bongkar setengah mati kasih yang nomor lulus kita sekolah dong ada 2 tahun lewat tambah Nah, tuh itu dia. begitu dan kayak bang itu sebenarnya individual cuman mungkin yang karena secara umum kita lihat begitu kayak lihat orang susah kan begitu. nah, Ketika lulus orang berarti so menang 2 tahun lebih dulu lulus kan iya, sebelum lulus SKL sebagai kerja kebanyakan kan untuk bidang yang lain dah teman-teman teknik ada baku patah lagi ini cari dan yang kita lihat ya teman-teman aja yang circle dekat dengan kita itu banyak yang dapat di luar why big question dong question mark kan ini misalnya kepa di Manado yang ada so kayak di Sulut yang ada so ini yang tempat tanya no nah itu dia. Yang kita lihat ya di Manado ini kalau untuk pemanfaatan orang anak-anak contoh SDM lah ya, SDM berdasarkan bidang itu belum fokus atau belum ada DP wadah. Oke. Belum ada DP wadah. Jadi perusahaannya cuma terima begitu aja. Yang ada tuh memang betul-betul misalnya ada apa bilangnya ada wadah per orang mau masuk akal. Begitu. Kebetulan dari sisi kita, ini semua jual ini. Nggak apa-apa. Nah, Nggak apa-apa. kebetulan dari sisi kita kan kita ada yang tadi kita bilang kita ada manajemen SDM. Manajemen SDM. Nah, di situ yang akan anak-anak boleh masuk, Kerja? kita carikan tempat kerja. Oh, jadi iya. Nah, Jadi jembatan untuk jembatan begitu. Karena di Manado belum ada. Kalau yang kita lihat di Manado belum ada itu. Oke. Penyedia misalnya bro orang IT. Toh, bro ini mau suka kerja di mana? Oh, kerja di sini. Datang ke kita carikan tempat kerja. wow. Yo, begitu. Wow. Wait, Tapi kata mesti sesuai spesifikasi. qualified lah ya. Qualified. Karena Mesti contoh begini. Contoh kita berkontrak dengan Cekidot. Cekidot butuh 3 orang IT. Oke. 3 orang IT yang sesuai bidang, tahu edit. Iya, itu IT juga harus contohnya. tahu Iya. IT, tahu pegang kamera, Oke. sesuai spek nih. Tahu pegang kamera, apalagi yang IT. Editing. Lighting lah ya contoh. Lighting. Nah, 3 ini. Oh iya, Ini sound engineer sound sebutnya kan. engineer, itu butuh sesuai spek ini. Kalau misalnya bro cuma mau terima berdasarkan orang kirim CV, mana lebih bagus? Yang bro yang mau terima orang kirim CV pak bro, atau mau ambil kita jasa? Yang kita memang betul-betul orang ini 3 ini bersertifikat. Kalau cuma terima dalam CV itu terus bilang cari. Nah, Cari le. itu yang kita Nyari apa kan? itu yang kita lagi bikin sekarang. Para adik-adik. Contoh di dunia industri, contoh misalnya di pertambangan. Orang itu butuh orang-orang yang sesuai skill. Tapi orang mau cari orang, contoh di LinkedIn, kalau ada belum bikin, orang cari tuh LinkedIn, orang apply CV jo. Oh. Yang kita lihat ya, anak-anak teknik sekarang
orang payah baca cerita, payah mau deskripsikan dong diri bahwa kita ini orang IT yang kompeten. Oke. Nah, rata-rata orang IT yang kita tahu begitu ya. Mungkin kita punya pandangan juga orang IT, sorry ya, ini anda mungkin semua, cuman kesannya introvert. Betul. Coba di muka laptop, Cuma di muka komputer, minta. baru pandai. Nah, cuma Sorry, minta kita- mau kita- jual lo diri. Kita highlight pandai. Jangan salah bercerita kau dengan orang. Ah. Mati ngoni musuh karena dope logika itu di luar nalar memang. Belajar lah. Nah, cuma yang jaga lulus ini yang orang-orang secara akademik tinggi, tapi itu dari sisi teknis kadang belum sesuai dengan spek yang dibutuhkan. Nah, begitu dah. Jadi kita datang supaya mau menjembatani. Misalnya, mana butuh apa, kita sediakan begitu. Dan itu ada garansi bahwa orang sesuai dengan mengenai kebutuhan. Kita butuh puzzle A, kita kasih masuk puzzle A. Itu sesuai spek. Supaya orang itu yang tidak mau rugi. Karena rata-rata orang yang suka kerja baru pergi kerja 1 tahun, setengah tahun resign. Iya. Karena nyaman, karena tidak sesuai itu antara satu dari perusahaan sering mau perpanjang karena tidak sesuai spek, Oke. atau orang nyaman mau bekerja karena mesti mau belajar ulang dari nol. Begitu Iya ya. lagi. Nah, lagi sekarang bro, orang IT di Manado banyak sekali sebenarnya. Iya, yang Lulusan kita IT tahu di memang Manado ini banyak. banyak sekali. Cuma katanya ada wadah dong mau bekerjakan. Banyak yang kerja tidak sesuai bidang. Nggak sesuai bidang. Betul. Nah, orang itu di sini orang datang adik-adik yang suka mau belajar, mau dapat pekerja yang bagus ya. Orang diskusi datang tuh iko orang coba cek Iya, atau nongkrong tuh baca cerita kalau kata bagus. Wah. Orang boleh kirim The begitu best, the dah. best, the best. Karena mau ini mencari di mana guys? Betul. Grup yang seterbuka ini susah bro. Ilmu itu mau bilang mahal, tapi lebih mahal itu experience orang lain yang orang belajar. Betul. Orang itu win-win solution ini sebenarnya bukan cuma sekadar vendor bro. Masuk. Win-win solution ini orang dari sisi membangun apa ya, IT yang lebih besar di Sulu. Masuk, Gitu, nah. masuk, Karena masuk. kalau misalnya orang yang mau berkembang dari sisi teknologi, ini sulit mau tinggal. Padahal lebih orang-orang di sini banyak pandai-pandai. Iya juga sih, kita Banyak setuju. pandai-pandai, marnya tidak ada tanpa orang mau salurkan pe Iya. kepandaian, mau taruh di mana? Ini sesuai berarti, sesuai Nah. dengan nama. Win-win solution. Nah, itu Ente dia. untung, kita untung. Itu dia. Toh? Orang Yang saling enggak ente menguntungkan. untung kita rugi begitu Nah, kan? Kalau ente rugi berarti kita nih rugi Nah, gitu itu lah. dia. Jadi win-win Win-win solution sama-sama solution. untung. Sama-sama Nah, untung. berkaitan yang tadi sudah singgung sedikit sulut ada bunyi Gimana? kan? Kita ada catat kok. Memang kita izin mau mesti speak ini. Bagaimana? Kita ada catat ini beberapa hal, ada mungkin beberapa yang program juga yang kita dengar-dengar yang ini. Apakah ini terkait juga dengan win-win solution? Pertama itu tentang pariwisata digital, smart tourism, smart port and bandara, kemudian UMKM digital, Betul. kemudian katanya peran swasta dengan pemerintah ini katanya kita pakai katanya ada gap. Mungkin ya kita pakai kata mungkin. Makanya orang brainstorm bersama. Ini bagaimana ini dengan program-program seperti ini? Kalau itu kan salah satu itu beberapa itu terlompet produk sebenarnya. Oh, ya? Terlompet produk. Jadi sebenarnya orang itu kan untuk masuk ke contoh ke pemerintah Oke. atau ke BUMN atau swasta, Oke, itu BUMN. sebenarnya BPGP itu dari sisi manajemen SDM. Aha, Manajemen SDM. Kalau orang mau lihat dari sisi swasta itu lebih memanusiakan orang SDM. Oke. Daripada Swasta. dalam tanda kutip ya, Dalam tanda petik. pemerintah, perusahaan pemerintah. Menurut Kak kenapa? Menurut kita karena apa mau bilangnya Anggaran atau? gaji Oh, iya, bro, no. beda gaji ngana orang IT pemerintah dengan gaji orang IT swasta. Ya, memang kan tuh kalau di pemerintah ya orang boleh ambil DP benang merah sudah diatur kan secara resmi kan, secara birokrasi turun temurun dari iya. pusat sampai ke daerah kan. Betul. Jadi kan tuh kalau orang contoh, kalau memang jadi orang IT mantap, kun dia di kementerian, span pasti. Itu dia. Iya toh. bagus. Nah, Tapi kan tuh kalau rupa orang kong di sini contoh ya, mungkin kurang terwadahi dah mungkin untuk zaman sekarang kan begitu. Dilihat dari anak-anak muda. Terus untuk tadi untuk turisme dan lain-lainnya itu produk sebenarnya. Produk yang nantinya win-win solution bisa kasih solusi untuk
memaksimalkan orang pariwisata ini. Wah, Sampai pariwisata ini sebenarnya lebih bagus dari Bali ya, dalam tanda kutip, orang lebih banyak. ini orang kesekian yang kita dengar, termasuk Pak GM Sintesa Peninsula Hotel Manado. Beliau selalu ulang-ulang kata tersebut. Kita ke Bali itu lalu, sawah bro, kalau kata orang itu tuh padi-padi, Padi-padi. itu jadi tanpa wisata bro. Apa terus ini ada di Langwan sana, ada Ah. di Tongkoan sana ya. Kawan-kawan kan, nah, itu boleh terus. Kalau saya dorong itu jadi tempat wisata. Kata orang ini nih pantai-pantai banyak, gunung-gunung banyak, tapi Iya, iya, orang iya. Tidak maksimalkan. Enggak atau kali. Oh, enggak. Orang kalau tersalah pasiar, Itu dia. ya kita supiki di Malalayang. Cuma kan tuh orang targetkan kalau untuk wisata begini bukan cuma turis lokal ya, turis internasional. Mancanegara. Makanya orang bikin balik lagi, orang maksimalkan itu IT di dalam situ. Orang making DP publikasi dalam sisi website, karena kalau orang-orang luar atau turis-turis luar orang yang membuka tuh IG, orang nak membuka tuh orang Oh, iya, eh? iya, Yang rata-rata orang buka? orang buka itu website harusnya. Website yang lebih Website. profesional berarti Betul, kan. orang mau lihat. Karena dong cuma buka di browser, dong cari. Oh, misalnya tahu mau ke Manado. Di Manado ada tanpa wisata apa? Dong cari di browser dong. Browser. Dong Iya yang sih. mungkin mau cari-cari di IG atau di Facebook. Oke, oke, Dong oke. cari dari web. Nah, Betul, muncul lah betul. kalau misalnya dari Sulut ada di platform penyedia tempat wisata yang langsung taruh DP list, oh dengan tanpa ini DP budgeting berapa, dong boleh langsung akumulasi dong, pasti akan banyak mau datang ke Manado atau ke Sulut lah dong ya, lebih Iya, luas iya, lagi iya, Sulut. iya, Sulut. Sulut karena potensi wisata di Sulut itu besar sekali. Di Kupang itu Ngeri. sekarang promosi di Kupang bagaimana besar? Iya, iya, iya. Apa? Padahal- Kek. Kek. Kawasan apa? Ekonomi khusus. Nah, kalau misalnya orang maksimalkan itu, wih, itu pendapatan daerah bisa naik besar sekali, begitu. Nah itu mungkin setuju, dengan setuju. ini terus masih bisa boleh lempar ke Lempar. atas tuh, Kerjasama lempar- jatuhnya ya? lempar bola ke atas tuh Pak orang P Bapak Betul, betul. 01 Dan tuh. kita yakin pasti oke, karena setahu kita, Tompe Pak Gub, Pak Wali Kota, itu sangat menunjang untuk turisme, pariwisata, itu dia. hospitality, pelayanan servis dan lain-lain untuk pembangunan Kota Manado dan sekitarnya termasuk dalam lingkup Provinsi Sulawesi Utara. Orang win-win siap support apapun pemerintah meminta untuk membangun pariwisata, orang yang muluk-muluk lah. Langsung to the point. To the point. Pemerintah butuh apa Butuh untuk apa? mau support di pariwisata? Pariwisata? Orang ada. Orang ada. Gitu, Gas, orang ya? ada. Orang gas. Iya. Cuma satu ini catatan. Jangan bawa panggil. Sudah aman. Soalnya tuh Toh, rupa besar kok. karena di situ pasti ada DP bikin DP video dan lain-lain itu akan masuk semua karena itu Oh, masuk iya, dari iya, sisi iya. penjualan tuh. Wow, the best. Tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan dulu. Iya. Ini ngoni aduh, Pak. Menjual orang P Sulut ini tuh. Iya, menjual. iya, iya, Supaya iya. berkembang tuh orang. Betul, betul, betul. Begitu The dia. best, the best. Oke. Mar ini pembahasan berat sekali. Kebetulan Sintesa Peninsula Hotel Manado ada sediakan Oh, iya. hidangan. Kalau minum terang minum dari tadi, Kang. Iya, Torang mau mesti minum dulu. cicip dulu Aha. rasa supaya ringan. Torang tiba pikir lah ini so. Padahal kita ada ketemu dengan mari silakan, Kak. Pisang. Kita ada ketemu dengan apa namanya generasi muda. Cuman kok di pembahasan dapat rasa sama ada bercerita dengan ya bapak-bapak 50 60 tahun di kelas dong ini. Orang kok cuma dapat dia muda karena badan kecil ini, Bro. Oi, Sebenarnya so tua ini. berapa ya? Jangan bilang. Bau. Dan ada yang mau DM. Oi, ada batungul itu BDM, Kang. Itu jangan bilang. Final Aidin wal Faizin Ibu ini kalau kan tadi tahu kayak kok ada bau unik. Tengok itu hanya bau nih kayak gini. Karena mau share link. Oh iya, kan nanti kasih akan Ibu ke IG kita mau teruskan link. Oh iya. Supaya santai. Itu seru sekali kok kita setengah mati ada plot for mau kasih tawa. Karena jarang tuh podcast itu serius banget dah itu. Ada selalu kita bisa ini menarik makanya karena rasanya kita nih tahu teman-teman lain mungkin kita punya wawasan yang kecil atau bagaimana sampai kita kok pembahasan ini jarang digubris. Selalu hukum, politik, dari jauh birokrasi, ekonomi itu so pasti kan. Nah, ini pariwisata, IT ini memang betul kurang terjamah kasihan. Mungkin ada tapi bagaimana ya sifatnya private atau mungkin bagaimana kita kurang tahu juga ya. Mungkin apa ya kalau kita mau bilang mungkin permintaan mungkin yang kurang.
Supply demand ya. supply demand. Kembali lagi ke marketing bisnis Pak ya. Sosialisasi dari daerah meminta ke Pak pemerintah toh, Pak tolong dah orang toh kasih blow up akan nggak orang pe kampung ini atau orang pe tempat wisata ini. Pertama juga tuh enak juga tuh kan semua dari dinas pariwisata mau dapat lihat semua toh. Betul. Jadi kan tuh ya pemerintah juga sebenarnya kalau dari kita lihat support kan. Cuma kan tuh ya mau ini meminta dulu toh. Dalam kalau dari sistem ini surat dulu dah. Kirim surat Pak, orang ada tempat wisata ini. Coba Pak lihat akang tuh. Bagaimana kira-kira supaya tempat wisata ini boleh orang mau datang akang. Dia yang jaga no kalau misalnya supaya jalan jangan cuma karena FOMO dong bilang satu kali baking sudah hilang. Iya. Percuma. Harus rawat Kang. Terus rawat kan. Contoh satu ini, kau tahu ini pisang apa? Roho. Pisang goroho. Pisang goroho itu cowok orang ke mana di Indonesia yang kamu bilang pisang goroho? Nggak ada, cuma di Manado. Cuma di mana? Cuma di Manado. Cuma orang-orang tertentu yang boleh lihat ini. Iya. Paling yang bawa ini, Yoso. Kalau ada orang yang selama di luar, iyo Kang. Pisang sepatu ada. Pisang Ambon ada. Pisang Roho banyak kenal. Gapi kan banyak dah, maksudnya banyak. Nah, kalau coba pergi ngomong pisang goroho, itu kenapa ya? Cuma bisa ditanam di Sulut kah atau bagaimana ya? Kalau itu kita kurang tahu paham, cuma mungkin tapi iklim itu beda. Mungkin sto belajar ini orang pertanian orang IT dia orang entertain ada buat cerita iklim kok kan. Jadi rupa agak jauh dang DP server dengan luar angkasa ini kan. Baku masuk ini Baku masuk ini kan. Orang mesti promosikan orang pisang goroho ini. Itu tapi maksud salah satu kan ini barang kita pas dia ini ini pisang rupanya ada di luar. Cuma satu udah DP kurang. Ini Rica ketuk jauh. Kita lihat ketua Mas. Agak-agak kan coba ketuk rasanya enak tuh mau basilang begini dan. Oh kebetulan kita makan manis. Iya karena ada yang manis yang di belakang sana. Mana mulai ada DP tuang. Iya ada DP tuang kan. Nanti dapat gonggong lagi tuh. Ini boleh. Pak Ustaz Tigo Kak. Jadi boleh diminum ini luar biasa. Terima kasih Sintesa Peninsula Hotel Manado the best. Ini tanpa berkarya anak-anak muda, anak-anak kreatif, anak-anak digital, free access. Keren sekali. Di Sintesa Peninsula Hotel Manado. Kita berani bilang begitu karena kita belum dapat di hotel yang lain. Maksudnya ya, mungkin ada di tempat lain tapi kita nih tahu. Minta maaf ya. Bukan karena untuk promosi atau apa, tapi memang ini yang tuang rasakan. Orang sudah 1 tahun lebih. Boleh cek orang pe media sosial, orang berapa lama dari sejak awal-awal story atau apa semua di Sintesa Peninsula Hotel Manado. Makanya masih buku masuk. Ya maunya kita juga, ya kenapa tidak? Orang kolega juga kan, boleh saling bekerja sama kan, boleh baku dapat. Mungkin kalau setelah ini Pak JM masih berkenan ya ada waktu atau mungkin next time, orang atur waktu. Mungkin ada project-project atau mungkin ada hal-hal apa, service yang boleh orang sama-sama bikin kan, dengan teman-teman konten kreator. Orang suka sekali kan, apalagi ketemu win-win solution ini kong bikin wadah. Kan tahu DP konsep bagaimana? Kayak siapa tahu toh ketua dapat susung ini for content creator ada boleh kasih 1 stokang pada orang dalam tanda petik ya. Kalau red card ketuk mungkin anak beda dan so. Cuman mesti ada hal apa ya yang boleh bikin barang satu. Komunikasi apa kayak toh website atau apa kayak begitu dan Kang. Ini kata usul dah. Dari orang juga butuh wadah. Sekali lagi bukan cuma teman-teman IT, orang juga butuh wadah. Barangkali di situ boleh orang pilih dang toh. Oh content creator mana dulu ada 1 DP. Toh. Food vlogger sudah taruh situ siapa-siapa dengan red card yang sudah taruh situ. Enggak apa-apa, orang tampil sesuai red card aja enggak apa-apa. Kalau yang memang ketusuk di atas ya mahal, apa-apa. Ada harga, ada kualitas gitu toh. Dengan followers tertentu gitu, engagement tertentu. Ini maksudnya masukan enggak? Siapa tahu kan win-win solution dapat baking, orang kolaborasi no. Bikin audiensi dengan teman-teman content creator juga. Kita yakin tanpa kita tanya orang pasti oke, dong suka. Kalau dari outsourcing ya. Kalau dari situ orang itu support sekali hal begitu, orang bisa memberikan wadah semua teman-teman untuk bagaimana terus mau bikin mengubah konsep sesuatu. Iya, bagus Pak. Ada Kang semua Kang supaya nanti dari waktu juga Kang orang. Apalagi Sintesa Peninsula yang boleh support tempat. Jelas. Orang mau misalnya orang mau bikin event atau apa mungkin orang bisa bekerja sama dengan Sintesa Peninsula atau boleh. Orang bukan mau bilang apa kau mau kalau teman-teman yang digital masuk keluar kemang kurang sama dengan rumah sendiri. Nah, itu dia. Serius. Jadi kemang ini terima kasih banyak Sintesa Peninsula Hotel Manado. Keren sekali sih ini. Orang bahkan kalau mau pikir nggak ada kasih apa-apa dalam tanda petik ya. Orang kau kasih apa? Begitu. Tapi dengan dapat keleluasaan begini, orang merasa diwadahi. Iya betul. Kalau enggak, orang bakun di mana? Betul sekali. Mungkin boleh tempat lain.
Bisa jadi Ya bayar. kan di sini dengan wadah begini kan orang boleh saling kerjasama toh. Iya. Nah, oke. Sudah ini so minum dulu Sudah. karena ini pertanyaan terakhir ini lumayan nge-punch. Ya. Jadi kita mau suruh makan dulu minum supaya ada alasan, bro. Aduh, ketiga itu. Gimana ini? Nah, kita mau langsung di poin yang kita rasa penting, yaitu apa yang win-win solution way mau buat ke depan. Ini mungkin sifatnya program atau apa bebas ya, yang kakak bos yakin itu akan merubah stigma tentang pelayanan, mungkin tentang SDM dari teman-teman muda, termasuk kita berarti kan. Karena coba bikin website kita tahu begitu. Termasuk kita, jadi makanya teman-teman muda termasuk kita, edukasi seperti apa, pokoknya gebrakan apa yang Kak mesti spill di sini begitu. Kita mau pokoknya ada sesuatu dari podcast ini yang teman-teman muda boleh tangkap dan boleh mau tagih. Ini barang kok kalau ada DP jejak digital, makanya orang gemes toh. Orang boleh mau tagih, bro, kalau nyana tom posting pangana. Soalnya ngana ada bilang tuh lalu di podcast Pak ini di begini kan. Itu gitu. dia. Jadi tapi maksud bukan ancaman, tapi jadi legacy. Dengan orang pertemuan ini, orang nggak tahu kan. Mungkin ke depan dari podcast ini, sharing ini lewat orang PFYP, PHP jadi manfaat. Ya kan? Mungkin boleh. Kalau dari orang dari win-win solution, ada target sebenarnya. Orang target itu dari 2000 berapa ya? 2020 sampai 2030 ini orang ada target itu membaking anak-anak muda atau anak-anak millennials ya, atau apa sekarang Gen Z ya, Gen Z sampai millennials itu bisa melek teknologi, karena belum tentu orang yang ada di dunia itu yang betul-betul melek dari teknologi. Melek teknologi, dan juga bukan cuma dari sisi orang-orang akademis atau anak-anak kuliah, dari sisi global secara umum, dari sisi masyarakat yang di desa-desa tertinggal itu orang akan kasih supply untuk bisa melek teknologi juga. Begitu. Dari sisi orang kata win-win solution itu orang membuat wadah untuk membangun SDM. Itu tujuan utama. Orang membangun SDM yang kompeten toh, supaya di dunia industri atau penggunaan teknologi itu ndak akan salah penggunaan. Selain orang petugas project, atau orang juga ada DP tujuan untuk membangun untuk teknologi berkembang di Sulawesi Utara. Itu DP poin orang mau bikin teknologi berkembang di Sulawesi Utara. Dan juga orang butuh anak-anak muda Gen Z yang suka bergabung buat orang untuk suka juga membangun Sulawesi Utara. Ya orang welcome. Nah, ini ngoni boleh tagih janji pak kita. Datang yang penting ngoni kompeten datang juga pak kita. Orang not ini. Yang penting ngoni kompeten datang juga pak kita. Ada pertanyaan lanjutan berarti. Bagaimana? Apa yang orang harus siapkan? Bekal apa yang orang harus siapkan baik secara fisik, mental ataupun spiritual? Kalau butuh kan tuh tahu. Ya sebelum ketemu dengan win-win solution. Kira-kira ada kiat apa? Kalau dari sisi kita niat aja dulu. Niat ya? Niat aja dulu. Cuma niat. Niat aja dulu. Toh nanti kalau mau sekolah belajar, orang belajar sama-sama. Setelah anggar lengoni. Itu dia niat aja dulu. Cuma niat tidak minta. Niat orang ini tuh, orang adik-adik ini mau suka berkembang, walaupun ngoni masih kuliah tuh, ngoni so lulus yang masih belum dapat pekerjaan, datang yuk. Orang cari sama-sama, cari pekerjaan sama-sama, orang bangun tanpa kerja baru. Orang ini itu orang bisa bikin, karena begini, potensi di Manado ini, di Sulut ini bro, orang anak-anak muda ini masih banyak sekali. Kalau orang bilang dalam apa ya, skop masih banyak ikan masih banyak sekali ikan di Sulawesi Utara. Cuma ikan yang mana ini? Tanpa dong bilang. Tanpa dong bilang. Jangan salah ikan. Soalnya memang ikan di Manado bagus gitu kan. Ayam. Cakalang. Itu dia tuh, ikan ayam. Nah. Jadi masih banyak ini ikan spot-spot ikan. Cuma ini di penelayan ini yang sadiki. Oh betul. Di penelayan ini yang sadiki. Selain sadiki, tuh minta tanpa.
belum tahu tampak. Belum tahu tampak. Nah, jadi itu orang mengarahkan orang ini supaya tahu DP tampak bagaimana mau lepas. Jadi nelayan tersebut, Kang. Mau jadi nelayan tersebut. Jadi jangan cuma tahu harga-harga ikan. Mesti dia. tahu mencari ikan, tahu DP spot, DP tampak ya kan secara filosofi ya. Jadi lempar juga umpan di tampak yang pas. So, pasti dia ada itu. demo ambil. Kalau dia ambil kok banyak ikan satu kali tangkap bagaimana? Nah, itu tong berbagi. Berbagi. Memang win-win Itu dia, solution ya. win-win solution. Masuk lagi nih bareng. Oke. Jadi orang boleh untung sama-sama yang inti. Ngoni datang pak kita untung, ale untung bro. Ya. Begitu dah. Berarti satu lagi sebelum orang di akhir segmen, ini kita mau langsung tagih ditambah ini. Bagaimana ini? Torang kebetulan Cekidot Entertainment kan sudah bergerak kurang lebih 2,5 tahun, gitu, hampir 3 tahun gitu kan. Belum ada website. Jadi, orang berani buka hal-hal yang seperti ini. Kenapa tidak orang aspirasikan kan ke pihak yang berwajib? Ini kan bagaimana? Website orang win-win solution bisa cover. Bisa cover. Tinggal orang buat cerita bagaimana mau backing. Bagaimana mau backing dan bagaimana DP waktu dan atau DP waktu Kang. Itu sudah kan. atau orang buat cerita di belakang. Di belakang Kang DP waktu Kang. Oke, siap, memang luar biasa. Kopi juga atau rica. Waduh, memang ini buat cerita rica ini dong kan. Orang backing juga dulu. Iya. Kalau buat cerita itu ke belakang. Wih, ngeri win-win solution guys. Menjawab kebutuhan ya. Betul, menjawab kebutuhan. Wah, Mau luar butuh biasa. apa? Orang bikin apa? Yang penting ngoni paham ngoni mau suka apa. Iya. Jangan ketut orang masih mau pikir akang le. Ngoni butuh apa? Saya kita butuh ini. Berarti kalau ada adik-adik yang datang kak, orang butuh kak boleh bantu. Boleh tuh. Buat ya? apa? Bebas. Win-win solution. Win-win solution. Ya, dalam hal pekerjaan. Nah, itu yang penting jangan laeng toh. Siapa di belakangnya yang ribut Kang ini? Ini yang podcast orang di belakang yang. Kalau tuh laeng nanti ada tapi tim sendiri yang mau. Oh, jadi itu ada part 2 ya? Ada part 2. Kalau Oke, untuk siap. hal-hal Siap-siap gitu, dari sumber selanjutnya. Ada DP Pakar ya? Oke, siap. Nah, di akhir segmen selalu di podcast Petorang itu selalu minta kita pe tamu itu untuk memberikan closing statement berupa motivasi untuk teman-teman muda di luar sana. Bebas sih DP topik apakah masih berkaitan dengan IT, pengembangan teknologi dan lain atau mungkin filosofi atau apa. Orang kasih kesempatan. Kalau dari sisi pribadi ya. Dari sisi pribadi untuk adik-adik untuk atau teman-teman apa lah pelaku usaha yang usaha. lagi mulai DP inti baking aja dulu, kerja aja dulu atau jalani aja dulu mau nipe kegiatan. Nggak usah tuh mau minder-minder, mau takut-takut. DP inti melangkah aja dulu. Melangkah, itu pasti ada DP apa DP poin yang Anda mau dapat. Oke, berdampak Kang. Berdampak itu jadi sama dengan orang dulu, bro. Kalau sama dengan orang dulu itu pertama baking juga apa yang ada. Nggak perlu mau takut-takut, nggak perlu ragu-ragu. Apa yang datang, orang baking nggak usah takut-takut. Begitu dah. Kalau misalnya datang project, kalau misalnya adik-adik takut mau ambil, kapan mau tahu? Ambil aja dulu. Jadi for adik-adik, apapun itu terima aja dulu. Kalau dari sisi kita, jadi itu langsung baju. Jadi misalnya datang baking akan kita nih tahu. Jangan bilang nih tahu, for adik-adik. Bilang tahu. Kita mau baking, mau jadi. Mau anak mau baking dengan cara bagaimana? Bukan dompe urusan. Nah gitu dah, sama anak urusan. Jadi dia intinya mau berguru kayak apa siapa kan? Betul sekali. Intinya kalau misalnya itu ambil dulu. Maju aja dulu. Baking dulu. Takut-takut. Iya. Gas dulu ya. Gas dulu. Karena kalau soal gas, semua terus itu. Simple sekali. Simple sekali. Itu dia. Kita udah berharap ini coach ini mau sama dengan apa dang begitu tuh ada gium zaman 90-an begitu dang. Jadi teman-teman semua ini ada no. Jadi cuma mulai dengan setelan basandar tuh begini. Memang kan tuh anak muda sekali dang tuh. Ya kalau dari kita pribadi bikin lakukan. Itu dia. Kalau betul juga sih kalau ternyata pernah coba, ternyata pernah tahu. Nggak mau tahu mau sampai di mana tuh orang. Itu dia. Kalau nggak berani mau lompat, kagak di situ bukan jurang bagaimana? Iya kan, kemarin lihat dulu tuh kan. Cuma ada kan jurang yang bagus. Jadi sengaja jaga buang gitu. Air sadap. Air sadap. Ini air sadap bagaimana Kak? Segar-segar. Mati musuh habis. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan luar biasa. Kita seberapa kali ngulik mencoba untuk menjerumuskan si tamu, cuman memang smart gitu. Memang
teruji ini win-win solution karena kata dia penguji sementara kan kita. Jadi dia cuma tahu di IT, KG di lain dia ternyata dia tahu. Ya. Itu Pak, so underground. Mar basic bulu tangkis dapat dia Kang. Ada juga main padel dulu. Bukan. Basic atlet bulu tangkis bukan. Ada sedikit. Sedikit cuma kan. Soalnya dari dapat dia jago batangkis tuh. Kalau sebutan bulu tangkis, padel kan jago batangkis, Bro. Oh, sorry padel ya? Orang main padel. Ngeri memang promosi lagi. Padel kan jago bat. Masuk lagi. Ganti kopi. Semua ganti hobi tuh. Tepuk tangan. Win-win solution way. Ya guys. Gue nih mesti dengar semua kalau yang bau di terakhir ini mesti mundur di aduh banyak sekali part yang akan gue nih lewatkan di situ. Jadi gue nih mesti bau ini semua. Itu ada banyak kesempatan dan punya apa yang bilang oportunitas yang teman-teman boleh ambil di situ. Kalau mau batagi boleh lagi lewat 4 orang. Kalau mau langsung supaya ada markup karena ini lagi tren-tren kok nih nggak usah lewat orang. Bagi ada markup. Calo, toh joki toh. Jadi kalau begitu langsung dari tadi kita seberapa kali tunjuk ini editor petugas ini mutar sampai nambah di sini ya. Nanti kontak person mungkin Kang sini. Oke, siap luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak. Oke, mantap sekali. Oke, Bro. Nanti luar biasa. bercerita ulang. Win solution way ya. Jadi menjawab segala kebutuhan. Ada DP jargon mungkin sebelum turun tutup dengan jargon Kalau cek. jargon kita mana ya? Coba saya ajar dulu kita bikin jargon. Siapa tahu atau ada tim kreatif di belakang yang mau masuknya apa biar cuma khusus spesialis Kalau jargon. jargon terus belum baking ini. Biar bagus. Itu dia. Coba siapa mau baking jargon ini? Dapat dia merah siap sih kayaknya ini. Jargon. Cuma mau masuk cuma bikin jargon. Coba. Bagaimana? Boleh. Tiba-tiba Pak ide jargon. Mati. Ini menguji. Kan tadi kan Kak bilang siap menjawab kebutuhan. Atau orang butuh jargon. Kira-kira bagaimana? Apakah bisa terjawab atau tidak? Mati. Coba saya ajar dulu bikin jargon bagaimana ya. Siapa tahu dari Cikedot. Kali ini gugup loh. Ketua gugup namanya ya. Siapa tahu dari Cikedot boleh mau promosikan ini. Bagaimana kira-kira kalau bagus bikin jargon ini? jargon kan harus berkaitan dengan visi misi sih biasanya. Sama dengan Cekidot toh. Cekidot guys. Wow. Itu ada filosofi, bukan cuma sekedar baking. Kenapa? Karena orang kan PT Cekidot Kawan Nuwa Indonesia. Nah, ada DP Kawan Nuwa di situ, ada DP Indonesia. Nah, tapi lebih dulu ada Kawan Nuwa. Karena semua all crew teman-teman tim kita juga termasuk itu dari Kawan Nuwa. Sulut. Jadi makanya kita suka sekali bertanya soal Sulut Manado. Dan orang memang pure orang sini semua. Kita sudah patah pikir ini. Apa kira-kira? Sudah patah pikir kan? Patah pikir kita apa itu? Tunggu, kita tambah sedikit. Kalau DP WU itu mesti bataria, toh Kombarani bukan karena saya sebenarnya kata orang Manado Sulut hobi bakuku. Dalam tanda petik dah, maksudnya berarti pemberani. Orang ambil DP filosofi pemberani ini, maksudnya sama yang Kak bilang tadi. Ada apa? Gas. Ada apa gas? Tong mau gas, dengan mau gas ada resiko. Jadi lebih tong gas. Supaya dapat tahu. Toh, kalaupun salah ya orang perbaiki, gitu kan? Sudah penggambaran. Jadi jargon seperti apa? Begini, kalau dari situ orang apa mau dibutuh, orang ada. Apa mau dibutuh? Orang ada. Aduh, ambigu juga sih sebenarnya ini matematika coba. Salah-salah no. Salah semua Jo. DP konseptor sebelum begitu. Intinya begitu. Apa mau dibutuh, orang ada. DP kaya? Apa mau dibutuh, orang ada, Bro. Wih, apa mau dibutuh, orang ada, Bro. Aduh, ngeri. Berarti orang itu dulu, itu dulu baru tutup dengan jargon Cekidot. Oke. Silakan dipimpin ketua. Apa mau dibutuh, orang ada. Mantap sekali. Toh, Cekidot. Kuat. Cekidot. Cekidot guys. Suka aku ulang. Bukan dari awal dari jargonnya win-win. Oke. Apa mau dibutuh, orang ada. Cekidot guys. Woo! Tiba-tiba dingin guys. Bingung mau cari apa? Ini ada di briefing itu. Ada di briefing. Bikin apa? Bikin jargon. Jangan kapan lagi seorang produsen.